Jadi pertanyaannya kembali, bagaimana hukumnya jika saya berwudu lalu saya peluk istri, tidak berhubungan badan, cuma karena kasih sayang kepada seorang istri dijapai tangan bini, kemudian dipeluk bini sambil tidur. Maka kita perlu tahu, di dalam masalah ini ulama terpecah menjadi 3 pendapat. Ulama terpecah menjadi 3 pendapat dalam masalah berwudu itu menyentuh binian batal atau kada. Soalnya kayak ini aja ulun tanya, ikam budu lah nih. Lalu kena ikam bulik, ikam japai bini ikam, wudu ikam batal kada? Batal kada? Baik, batal. Lalu kemarin ikam adalah umrah. Ada umrah. Waktu ikam umrah, ikam tawaf tegatuk bini, batal kada? Batal kada? Batal lah. Kada batal. Kenapa jadi kada batal? Kenapa jadi di lojanan batal di Mekah kada? Gara-gara beda waktu kah? Hah? Lalu ada jawaban, anu gereja menanu itu betaklid karena. Nah, lalu kita bahas di sini. Pendapat pertama di dalam masalah wudu ini, pendapat pertama, apabila lelaki bebini begatukan dengan atau tanpa syahwat, kita kada peduli bersyahwatkah, kada bersyahwatkah, bila laki bini besenggolan sengaja atau tidak sengaja, dua-duanya batal, titik. Itu mazhab kita Syafi'i. Ini pendapat yang dipilih di dalam mazhab Syafi'i. Ingat, ini pendapat yang terkuat yang dipilih di dalam mazhab Syafi'i. Artinya di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pendapat lain. Ada pendapat lain yang cukup kuat, bedakanlah. Ini ada pendapat terkuat, ada pendapat kuat. Di dalam mazhab kita Syafi'i ada pendapat yang cukup kuat meskipun bukan yang paling kuat. Apa pendapatnya? Sekali lagi ulun ulang, kita belum keluar dari mazhab Syafi'i. Kita masih dalam mazhab Syafi'i. Pendapat terkuat batal kada? Batal kada? Batal. Pendapat kedua di dalam mazhab bahwa yang batal adalah yang menyentuh bukan yang disentuh. Artinya kalau ulun tawaf lalu ada perempuan yang memegang ulun dari belakang, maka dia yang batal, ulun kada. Itu pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Yang batal yang menyentuh, bukan yang disentuh. Oke, kita keluar dari mazhab Syafi'i sekarang. Pendapat kedua, kita bicara dalil dulu lah. Apa dalil yang dimaksud menyentuh membatalkan wudu? Yang pertama, adalah firman Allah, aula mastumun nisa, atau ketika kamu lamastumun nisa, menyentuh perempuan, memegang. Lalu menurut mazhab Syafi'i, wal muradu bil lamsi huwal lamsu bil yad, yang dimaksud dengan menyentuh adalah menyentuh dengan tangan. Kalau menurut mazhab lain, yang dimaksud di ayat ini bukan menyentuh dengan tangan, tapi berhubungan badan yang menyebabkan batal. Jadi ayat yang sama digunakan oleh banyak mazhab, tetapi pemahaman berbeda. Pian tanya orang mazhab lain, ikam sembahyang maghrib tadi berniatlah, kadanya. Ikam bang berniat. Tidak semua ulama sepakat mengatakan niat itu wajib. Apa dalilnya? Sama antara kita dan mereka. Innamal a'malu binniyat. Tetapi memahami innamal a'malu binniyat berbeda. Menurut kita, amal itu akan menjadi sah apabila berniat. Menurut mereka, amal itu sempurna bila berniat. Jadi menurut kita niat itu mempengaruhi sah kada sahnya amal. Menurut mereka niat itu mempengaruhi sempurna kada sempurnanya amal. Andai punnya kada berniat,
ibadahnya sah, cuma kada sempurna menurut mereka. Sekarang kita kembali, dalil kedua, kita mengatakan menyentuh bini itu batal. Lah, kenapa kita mengartikan lamastumun nisa sebagai menyentuh? Dalil kita ini sebenarnya. Kenapa kita mengatakan, padahal pernah Lapian mendengar ada riwayat Nabi Muhammad pernah mencium istri Sirin habis itu langsung sembahyang. Itu kena dijadikan dalil oleh mazhab lain. Tapi kita Syafi'i kenapa mengatakan bahwa menyentuh bini begini maka itu membatalkan? Padahal di Quran mengatakan lamastumu, bukan menggunakan kalimat massa, tetapi lamasa yulamisu. Dalil kita adalah riwayat Imam Ahmad wal yadu zinahal lamas, bahwa tangan, zinanya tangan adalah menyentuh perempuan yang tidak muhrim. Ini hadis Nabi, riwayat Imam Ahmad. Zinanya tangan adalah menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Berarti dari sini dipahami kalimat menyentuh digunakan al-lamsu. Berarti lamsu maknanya nyentuh. Berarti yang dimaksud lamastumun nisa di dalam ayat itu adalah orang yang menyentuh, bukan menggauli istrinya. Ini riwayat Imam Ahmad. Karena kita lihat, itu pendapat pertama, jelas kira-kira lah. Sekarang pendapat kedua. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah bahwa yang menyentuh, yang disentuh tidak batal wudu, titik. Jadi Bapak jangan heran, Bapak ke India, Bapak ke Pakistan, Bapak ke Bangladesh, Bapak ke Spanyol, ke tempat-tempat yang mazhabnya Hanafi, mereka bersalaman lawan bini, mencium bini, habis itu sembahyang. Jangan heran, di dalam mazhab mereka itu tidak membatalkan wudu. Apa dalil mereka? Apa dalil mereka? Satu, dalil pertama, al-aslu baqa'ut taharati wa adamu naqdiha hatta ya'tiya dalilun sahihun yadullu ala anna hadha syai' naqidun lil wudu. Ketika kita berwudu, ingatlah, ketika kita berwudu, maka ini sekarang ulun tadi wudu nih. Pertanyaannya, sekarang ulun ini dalam posisi masih berwudu kah batal? Masih berwudu. Dan wudu ini tidak bisa menjadi batal terkecuali ada penyebab yang membatalkan yang bersumber dari Nabi. Bila Nabi madahkan itu batal, baru kita katakan batal. Kalau tidak ada dalil ayat ataupun hadis yang mengatakan itu batal, maka hukumnya kada batal. Sedangkan dalil yang mengatakan menyentuh batal adalah dalil dari ayat Quran tadi, yang makna lamas tadi diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan maknanya menyentuh, ada yang mengatakan maknanya menjima. Berarti dalil kita masih bertahan di satu itu. Sedangkan yang lain mengatakan itu maknanya tidak begitu. Berarti dalil mereka satu, memahami makna lamasa yulamisu, bukan menyentuh tapi menjima. Kayak kita juga kadang bahasa tuh. Aku malam tadi jar bergaul tuh bisa, ulun lawan Abduh biasa bergaul, ulun lawan Sidin bergaul dengan akrab, lawan bini bergaul juga, cuma bahasa bergaul ini paham lah. Bila kita katakan malam tadi jar seorang menggauli bini, malam tadi aku bergaul lawan bini, jangan disamakan artinya bergaul lawan Abduh, homo pada jadinya. Bergaul lawan bini punya makna sendiri, bergaul lawan Abduh punya makna sendiri, cuma tidak menggunakan kalimat terang-terangan.
Maka begini kalimat lama sayulami suri. Dalil kedua, jujurlah, dari segi kekuatan dalil, kita kenapa bicara begini? Dari segi kekuatan dalil dan banyaknya dalil, justru memang lebih banyak dalil ulama yang mengatakan bahwa menyentuh bini itu kada batal. Makanya masalah ini khilaf dan kita kada boleh saling mengingkari. Kalau pian hendak berhati-hati tegatuk bini beudu lagi. Seandainya bertemu orang menggatuk bini kada beudu, jangan disalahkan. Apa dalilnya? Perhatikan. Satu, sudah tadi yang pertama. Yang kedua riwayat dari Sayyidah Aisyah. Ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, sanadnya sahih. Ujar Sayyidah Aisyah, kuntu anamu baina yaday Rasulillah wa rijlaya fi qiblati fa idza sajada ghamazani fa qabattu rijlaya fa idza qama basattuhuma. Jadi kayak ini nah, Nabi Muhammad tuh sembahyang gitu. Nabi Muhammad sembahyang begitu. Jadi Sayyidah Aisyah ini berabah di muka, berabah dalam posisi kaki ke wadah Nabi sujud, pahamlah. Lalu kemudian Nabi sholat, Nabi ruku, Nabi i'tidal. Nah begitu Nabi sujud, maka Nabi menggawil batis Sayyidah Aisyah. Begitu Nabi pegang kakinya, Sayyidah Aisyah paham, langsung beliau tarik batis ini, bahwa Nabi akan sujud di situ, lalu ditarik. Sentuhan ini tidak ada dalil yang mengatakan itu menggunakan lapik. Ya kada mungkinnya Nabi lagi sholat mencari lapik baru sentuh, kada. Yang zahir dari hadis ini menyatakan bahwa sentuhan itu dilakukan secara langsung. Ini dalil dalam mazhab Abu Hanifah bahwa menyentuh bini itu hukumnya tidak membatalkan wudu. Satu. Dua, dari hadis. Dua, Sayyidah Aisyah itu tidur, kaki beliau itu kadang ke arah Nabi sembahyang. Idza arada ayyutira massani birijlih, terkadang Nabi Muhammad itu bisa menggatuk batis Sayyidah Aisyah itu dengan batis sidin bila sidin hendak sembahyang. Model batis itu digeser kan, tapi digatuk dengan batisnya. Itu dua dalil. Tiga, dalil ketiga, suatu hari ujar Sayyidah Aisyah, faqadtu Rasulullah lailatan minal firash faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huwa mansubatani wa huwa yaqulu Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik, rawahu Muslim. Dengarkan baik-baik. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ulun-ulang, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ujar Sayyidah Aisyah, aku suatu malam kehilangan Nabi di ranjang. Nabi kok kada ada? Lalu dulu kan kada ada lampu. Tahu ajar bahasa Banjar tuh bahahar. Apa bahahar? Ya, bahahar tadi bang bisa. Bano kita nanda bahar nak cari. Ya meraba cari jalan. Oh, sekalinya jadi sidin aku tersentuh kaki Nabi. Kada mungkin dulu kan bercari lapik dulu, sarung tangan hanya cari. Ya langsung aja cari, tiba-tiba kakiku langsung memegang telapak kaki Nabi. Dalam kondisi kaki Nabi itu tegak posisi sujud. Tegak dalam keadaan sujud. Lalu aku mendengar Nabi berkata dan berdoa, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik. Aku mendengar Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu, dan aku memohon
ampunan dari kemurkaanmu, keselamatan dari murkamu. Berarti Nabi sedang berdoa di dalam sujudnya. Artinya Sayyidah Aisyah menyentuh, dan Nabi terus berdoa dan tidak membatalkan wudu. Maka ini dalil berikutnya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad disentuh oleh Sayyidah Aisyah dan beliau tidak membatalkan wudu. Jadi ini adalah dalil mazhab Abu Hanifah dan juga dalil yang dipakai dalam mazhab Al-Imam Zaidiyah, Imam Zaid bin Ali. Diantaranya dikatakan Imam Syaukani. Kemudian lihat, perhatikan lagi, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Riwayat Imam Abu Daud, tetapi hadis ini sahih. Ujar Sayyidah Aisyah, qabbala Rasulullah imra'atan bin nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Ini jelas mana nih? Ujar Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad pernah mencium salah satu istrinya dan langsung melaksanakan sholat tanpa wudu. Riwayat Abu Daud. Jelas kah? Baik, ini kedua, pendapat kedua. Artinya ulun ulang, pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i batal, titik. Pendapat kedua tidak batal, titik. Ini mazhab Abu Hanifah. Pendapat ketiga, kita lihat, apabila menyentuh disertai dengan nafsu, batal. Bila menyentuh tidak disertai nafsu, tidak batal. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik bin Anas dan pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, bila menyentuh bernafsu batal, menyentuh tidak disertai nafsu tidak batal. Tadi kita katakan maksud lama sayulamisu apa? Menyentuhlah. Ujar Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan lama sayulamisu adalah berjima. Padahal Abdullah bin Abbas ini yang didoakan Nabi, Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi sekarang kayak ini aja, nah, kenapa gerang dalil kita Syafi'i mengatakan yang dimaksud lamastumun nisa itu menyentuh bukan jimak. Dengarkan ayatnya. Ujar Allah, in kuntum marudha, apabila kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan musafir tidak bertemu air, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu kamu tuntung behera, habis itu kada tetamu banyu, aula mastumun nisa, atau dia menyentuh perempuan dan tidak bertemu air, fatayammamu, maka silahkan dia bertayamum. Ujar Imam Syafi'i, kalimat lamastumun nisa diletakkan setelah behera. Berarti ujar Sidin, ini rentetan yang menunjukkan bila batal harus berwudu. Behera itu kan mandi wajib pula, mana dong behera mandi wajib. Berarti sambungannya pun pembatal wudu. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut yang lain bukan. Menurut yang lain, ini kalimat adalah perwakilan dari masing-masing kasus. Sakit itu boleh tayamum memang. Dua, tidak ketemu banyu, boleh tayamum. Selanjutnya ini adalah perwakilan goit, itu perwakilan dari hadas kecil, sedangkan lamastumun nisa perwakilan dari hadas besar. Itu kenapa hadas kecil, hadas besar itu boleh bertayamum.
Jadi semua berdalil. Mayoritas ulama dunia. Sekarang kita kada bicara mazhab Syafi'i dong, karena kita bicara yang lebih luas. Mayoritas ulama di dunia lebih cenderung mengatakan menyentuh istri bila tidak bernafsu tidak membatalkan wudu. Itu pendapat mayoritas ulama dari seluruh mazhab. Kalau kita bicara dalam mazhab Syafi'i saja, ya batal. Tapi kalau kita lebih luas, maka kebanyakan ulama mengatakan kada batal. Karena 3 dari 4 mazhab mengatakan menyentuh bini tanpa nafsu tidak batal. Cuma Imam Syafi'i yang mengatakan batal. Nah, sekarang kembali ke pian. Kalau ulun pribadi bang, ulun pribadi di dalam memilih sikap hukum, bila dalam keadaan normal ulun gatuk bini, biasanya ulun baudu. Tapi bila ulun hendak guring, kemudian ulun menyentuh bini, ulun kada baudu lagi setelahnya. Dan ulun sedikit pun kada ragu dengan pendapat ulama yang mengatakan menyentuh bini kada batal titik. Ulun kada ragu. Hanya memilih sikap hukum aja yang ulun memilih berhati-hati. Tapi sedikit pun ulun kada meragukan pendapat yang mengatakan bahwa begatuk bini kada batal. Kalau pian terserah pian aja lagi. Dalil sudah ulun sampaikan. Kalau memang selama ini pian katakan batal, ya batal, kada masalah. Artinya dalil pian ada. Berarti maksud lamastumun nisa dalam Quran artinya menyentuh, bukan menjimak. Tapi bila ada orang nang mengatuk bini disuruh berudu tetap kada mau berudu, jangan dimusuhi. Bungul badan aja. Orang dibungulakan. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama dari dulu.